Tapi kita kalau udah bahas Chelsea nggak Afdol. Kalau nggak bahas timnya KPR. Bapak. Ya. Oh, Bapak dong. Oh, kirain sebelah. Arsenal dong. Kan KPR kagak ada yang nonton nanti ya. Kirain. Arsenal ya dikalahin sama akhirnya apa ya? City. Kutukan curse-nya si Arteta untuk gua kapan bisa menang lawan si Pep Guardiola tuh akhirnya bisa menang gitu ya. Nah, lu menurut Mas Aryo, apakah keberuntungan saja Arsenal bisa menang lawan City? Ada faktor keberuntungannya. Betul. Seperti Di flag ya. Seperti gol di Community Shield kan juga di flag juga kan, Ya. kena kungku. Ya, Senyum-senyum aja Aldi ya, lanjutin dulu maksudnya kan Mas. emang luck itu is part of the game. Jadi tim ini punya luck, tapi kan mereka berusaha untuk mendapatkan luck itu kan. Dan pergantian yang dilakukan oleh Arteta itu menurut gue yang mengubah. Kan selalu di awal gue bilang nggak ada Saka berat, nggak ada yang bisa nusuk dari sisi kanan, kebukti nggak ada yang bisa nusuk dari sisi kanan. Cuma kalau ada Martinelli lumayan nih bisa nolong. Karena selama ini menurut gua kenapa Arsenal bisa konsisten berada di atas itu salah satunya karena tusukan Martinelli itu berapa kali dia tuh nggak bisa ngebuat back lawan itu nggak maju. Ya. Itu kan beda ketika Trossard main. Trossard kan lebih stylish, lebih ini. Jadi memberikan kesempatan buat wingback lawan itu untuk maju, untuk bisa build gamenya mereka gitu. Sementara kalau ada Martinelli nusuk terus nggak ada kesempatan buat back lawan untuk gain confidence untuk bisa naik. Jadi, Kayak familiar sama yang kiri tuh nusuk-nusuk terus tuh ada ya, cuman iya, selalu deadlock gitu ya. McGinn McGinn kan. Mitoma. Ya itu bahasa itu yang bahasanya ntar aja ya. Terus Siapa Mas sih Aryo. MBA itu ya? Iya, MBA ya. Kita bahas yang title contender dulu nih. Ya jadi part of the pergantiannya secara overall dua tim menurut gua ya hati-hati banget. Mainnya hati-hati. Biasa kalau kita ngelihat City sama Arsenal itu kita bicara shotsnya di atas 15 lah. Selalu ada shot chances yang di-create yang begitu banyak. Tapi kemarin somehow mentok gitu. Emang karena defense-nya City oke, Arsenal juga oke defense-nya. Saliba gue patut kasih 4 jempol lah, sama jempol kaki lah, semua jempol gue kasih karena Saliba memang tampil luar biasa. Sama Gabriel juga dua-duanya luar biasa. Di tengah juga si Declan Rice juga David Raya kalau dari lari Mas Aryo? kemana-mana. Ya David Raya is being David Raya, maksudnya masih naik turun kan. Kadang-kadang dia suka buat blunder, tapi positioning dia bagus, forward pass dia bagus, refleksnya juga nggak kalah bagus loh sebetulnya. Yap. Berapa kali yang kita lawan Spurs kan kita lihat Iya. positioning dia dari posisi mana tapi masih bisa menjangkau, shot stopping dia juga masih bagus gitu. Jadi kalau disuruh milih Ramsdale sama David Raya ya selalu At the moment, iya, luar biasa. selalu Tapi akan gue bilang si David Raya. itu dia. Kalau kita ngomongin Arsenal, gue pengen nanya juga ke Aldi nih. Aldi karena semalam live reaction kan. Ya, Tapi boleh. sebelum kita nanya nih, gue dari feeding ada Abrar bilang ada yang nyawer kah ya? Iya, Rp500.000. Wah, banyak banget. Dari ASI nggak pakai air ya. Dari siapa? Aduh, ASI. asih. Air asi. Air asi. Dia yang nyari. Iya. Hei. Nggak, maksud gua cair, Iya baru cair benar, nih pasti dibacakan. kan. Iya, bebas. Menang atas City dan nggak ada cedera tambahan. It's enough for now. Wish. Nih lihat fans Gunners Arsenal tuh gitu nih. loyal ya. Tuh, kalau fans Arsenal gitu komentarnya. Langsung 500.000. Emang suka yang komentar-komentar yang nggak jelas siapa? Yang Tadi nggak ngasih duit. Max Scooby-Doo Oh apa? iya benar. Ya udah, gue ngebahas City-nya dulu ke lo ya. Emosi nih. sabar. Aduh, sabar. Melihat Erling Haaland yang sepertinya sedang kehilangan performanya, Iya. gitu ya. Dari kemarin gue juga nonton ya. Kayaknya tuh kurang greget dianya sebagai pemain atau mungkin kurang supply bola ke dia. Bentar, ini kan celananya Saliba nih. Iya. Siap. Gue nyari Haaland di kantong gue yang mana nih? Bercandaan lo udah banyak sih yang pakai ya. mulai belagu nih. Cuman musim ini Haaland punya XG 0,0 itu saat menghadapi Arsenal di Community Shield dan Arsenal semalam. Wish. Jadi kalau kalian mau pengen tahu tutorial mengantongi, menenangkan Haaland, ya ke Gabriel sama Saliba seperti tadi dibilang sama Mas Haryo. Dan ya buat gue sih lagi pengen nunggu ada yang komen. Sebenarnya semalam City layak menang. Sebenarnya City semalam main lebih bagus. Selalu perandai-andaian. Gue pengen ada yang komen begitu gitu. Ada pasti. Ada di reply komen tweet lo ada pasti. Semalam Arsenal menang dengan convincing, semalam menang dengan meyakinkan. Ada yang bilang gol dari Jatuh dari Tuhan, gol dari langit. Whatever it is. Men, ini City yang kita lawan. Kita sangat amat sulit kalau kita mau main terbuka. So, kita main lu open, gua open, lu close, gua close. Lu hati-hati, kita hati-hati. Kurang pelajaran apa juga 12 kali nggak menang ya kan? Iya, makanya. Belajarnya sebanyak itu gitu. Belajar gitu. Padahal kan kalau Arteta kan ya baru berapa tahun sih gitu kan, 3-4 tahun lawan City. Cuman emang ini ya sekarang City cuy, ini tim yang udah hampir
Sempurna boleh gak sih gue sebut sempurna? Emang ini tim sempurna Dua semuanya. kali kalah beruntun untuk pertama kalinya ya City ya. Yes. Ya. Nggak, kalau lu bilang ini dua kali kalah beruntun lu pengen mengecilkan level Arsenal bahwa ya Wolves juga bisa menang, Arsenal nggak begitu juga. Gua nggak bilang gitu sih. Iya, maksudnya ini tim City bisa kalah di game kali ini, bisa menang di game selanjutnya. Cuman ini main di Emirates, sebuah teritori yang bagi City ya sangat amat nyaman bermain di situ. Saat Arsenal nggak bikin kesalahan-kesalahan di lini belakang seperti game terakhir Tomiyasu salah passing, ya ini Arsenal emang bagus gitu. Dan semalam menghadapi City pun inferior kompleks yang biasa kita miliki, yang biasa Arsenal punya itu nggak kelihatan. Lewat mana? Lewat David Raya tenang sekali. Walaupun ada beberapa kali, 2 kali sih salah Error lah ya. Error di lini belakang. Terus juga Zinchenko sempat kehilangan speednya juga karena ya mungkin lagi nggak fokus juga karena sosial media. Terus Trossard hamstringnya sempat ketarik, makanya akhirnya diganti Martinelli. Tapi seorang Declan Rice, ini yang harus gua highlight. Pembeda ya. Ini menjadi pembeda. Ini yang bikin orang bahwa level Arsenal dan City nggak jauh-jauh beda banget. Ada di seorang Declan Rice. Jadi buat gue semalam kemenangan atas City, yes, ini hanya sekedar 3 poin, tapi buat gue pribadi ini jauh lebih dari itu. Ini lebih ke gimana sekarang Arsenal harusnya lu punya kepercayaan akan tim lu lebih jauh. Jangan sampai lu punya perasaan bahwa ya kita lawan City doang sebenarnya kita bisa kok nahan seri. Jangan dong. Nahan seri City aja tuh sebenarnya udah bagus. Men, selama lu punya attitude seperti itu, selamanya lu akan juara. Selamanya lu akan juara. Jadi buat gue kemenangan semalam dari City atas City buat gue ini kemenangan yang luar biasa bagus dan congrats untuk seluruh fans Arsenal dimanapun anda berada. Berapi-api sekali We dia ya. finally earn it. Waduh, lalu apa yang salah nih Mas Aryo dengan City? Ya 2 pertandingan kalah gitu ya di Liga Inggris. Sebenarnya apa yang salah? Apakah terlalu overthinking Pep Guardiola atau mungkin ada faktor lain? Overthinking ya sama lah kayak Arteta, maksudnya kayaknya dia akan bikin ini, gue bikin ini, kayaknya dia akan bikin ini, begini, kan selalu kan mereka saling balas-balasan lah ya, maksudnya kemarin strategi kontra strategi, semuanya tuh saling balas-balasan gitu. Cuman tadi gue mau jawab yang tadi si Haaland sih, sebetulnya ini pemain murni nggak banyak dapat pas. Di awal kedatangan dia kan juga seperti itu, dia tuh masih walaupun banyak pemain yang bisa memberikan dia pas. Dalam artian waktu itu masih ada si Riyad Mahrez, masih ada si De Bruyne, masih ada Gundogan, pemain-pemain yang bisa nyuplai dia. Cuman kan tipe supply dari 3 pemain ini kan beda-beda. Itu Haaland tuh harus belajar dulu kan. Kalau De Bruyne yang megang bola, gue larinya kemana? Operan 3 pemain ini kan akan berbeda untuk mendapatkan outcome goal. Haaland tuh butuh belajar dulu nih untuk mendapatkan bola-bola supply dari mereka yang berujung gol. Kemarin akhirnya kan mereka tahu ketika lu masukin bola ke dalam kotak penalti pasti ada Haaland di situ. Tapi kan faktor kejutannya di mana Mahrez yang biasanya di sisi kanan, dia kan susah untuk bisa dibaca kan pergerakannya. Ini kan pemain yang paling susah dibaca pergerakannya. Betul. Kadang dia bisa belok tiba-tiba, kadang dia bisa ngumpan, kadang dia bisa nembak. Itu yang paling susah. Nah, faktor kejutan itu yang hilang menurut gua di Manchester City ketika dia nggak ada Mahrez. Ketika nggak ada Gundogan, oke, si Julian Alvarez bisa melakukan peran itu. Banyak peran dari De Bruyne yang bisa digantikan oleh si Alvarez. Ya cuman kemarin ketika kontra strategi terakhir dari Arteta mengubah permainannya, Tomiyasu bermain seperti apa, Martinelli main kayak apa, Pepnya nggak ngubah. Komposisinya pemain-pemainnya diganti tapi gaya mainnya masih sama. Mungkin itu aja yang kemarin agak sedikit membedakan outcome dari pertandingan terakhir. Ya mungkin settle for a draw terakhir si Pep berharap, tapi ternyata terjadi gol di menit ke 85 dan dia tidak bisa ngebalasnya lagi. Jadi yang sebenarnya berharap seri udah bagus City sebenarnya ya. Iya kalau ngeliat dari game kemarin, maksudnya ya udahlah kita main di kandang Arsenal seri, ya udahlah. Apalagi nggak ada Rodri juga kan. Ya sekarang gini, kalau belum kita bahas absen, Arsenal pun juga ada yang absen, Timber absen, Saka absen. Iya. Ya kan artinya kalau sebelum pertandingan, sebenarnya kan gue bilang Arsenal akan lebih sulit ketika nggak ada Saka sama Martinelli. Tusukan-tusukan itu yang gue lihat di posisi Arsenal nggak ada yang bisa menggantikan mereka. Sementara absennya Rodri menurut gue masih bisa digantikan oleh pemain lain. Dalam artian lo mainin si Rico Lewis lo ternyata Bernardo Silva lo paksa agak turun sedikit ke belakang. Itu kan in a way dia menggantikan peran dari Rodri. Cuman kan lo harus menambal peran lain kan ketika si Bernardo Silva turun, perannya Bernardo Silva yang di sini diganti nama siapa nih? Itu kan yang hilang dari skema aslinya Pep. Ya karena sebenarnya kalau kita ngeliat kemarin Kovacic juga secara permainan juga nggak terlalu bagus masalahnya kan. menurut Aldi kira-kira Kovacic harusnya dapat kartu merah nggak? Men, Merah.
Itu udah jelas banget itu kartu kuning kedua ya, kartu kuning kedua. Kasih lihat Brar, gambarnya Brar kalau ada Brar. Yang pertama aja udah Sebenarnya layak. sampai possible Iya, red, iya. possible Sampai red. ada possible red card, kakinya terbuka, cuman kan memang tidak terangkat melebihi bola. Iya. Kalau melebihi bola Jadi udah kuning pasti pun merah. wajar. Kuning tuh udah jelas wajar. Yang kedua- kuning ke merah, wasit berbeda mungkin akan memberikan merah di pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua udah jelas, late challenge Dari belakang. open stats, walaupun itu ya udah semuanya sebenarnya udah masuk kategori late challenge dari belakang kena. Jadi dirugikan Mas bagian Arsenal semalam ya. tubuh. Arsenal semalam dirugikan sama wasit. Dirugikan dalam sisi Wasit. kartu merahnya Iya. ya. Iya maksudnya tapi kan kalau lawan 10 belum tentu. Oh enggak. akan Cuman berubah tadi permainannya pertanyaannya juga. kan bagus tuh. Iya. Dirugikan nggak jadinya Arsenal semalam? Harusnya merah, pertanyaannya itu. Iya. Dirugikan enggaknya ya enggak biasa aja. Oh kalau gue sih jelas itu dirugikan dong. Harusnya kan Arsenal menghadapi 10 pemain. Ada apa dengan wasit Liga Inggris ya? Ya, PGMOL itu harus ditutup. Nanti kalau Mardel ke Inggris tolong tutup. Siapa lah gua, tapi ya lo ngeliat tuh kalau Iya. Pacik sendiri. Gue lah. tambahin sedikit tadi. Ini benar. Ini game yang mungkin hanya orang-orang yang paham betul teknik sepak bola, teknik kepelatihan, percaturan dunia manajemen pemain yang baru bisa menikmati. Tadi udah dijelasin sama Mas Hari bagaimana. Mungkin enggak terlihat wah. Nggak kelihatan, nggak nampak nggak seru nih, nggak end to end Tapi gamenya itu gitu. Permainan catur. Ini permainan catur. Gimana caturnya? Gue kasih lihat ya, gue kasih tunjuk. Doku diganti, dia masuk pertama di kanan kan, Ya. untuk berduel dengan Zinchenko. Zinchenko cabut, Di mana di kiri tuh? main di kiri. Foden masuk ke tengah. Nah, akhirnya Tomiyasu di sini karena Doku cabut, Tomiyasu main tinggi sekalian aja. Rice sama Partey yang sedikit mundur. Nah, udah space enak banget tuh, Partey masuk umpan panjang, Tomiyasu udah di depan. Bahwa ini percaturan yang sangat amat bagus gimana seorang. Tapi buat gue adalah City ini punya bonus demografis lewat Bernardo Silva. Gimana dia ini bisa main di beberapa posisi sama bagusnya secara simultan. Gimana dalam suatu serangan Bernardo Silva bisa menjadi seorang CDM, tapi bisa jadi winger sekalipun. Oke. Sekaligus gitu. Jadi buat gua kalau tadi ditanya sama Mardel, di mana salahnya City? Sebenarnya nggak ada salah-salahnya banget City. City main bagus sekali, memberikan tekanan juga cukup bagus untuk Arsenal, walaupun gua sama Panji semalam setuju gimana Guardiola lumayan underperform ya, gimana dia walaupun lawannya juga bukan Saka tapi seorang Gabriel Jesus kan, tapi kerepotan banget nih orang. Jadi tapi selebihnya City is being City, Pep being Pep. Ini tim ya kita nggak bisa sleep on it, harus selalu alert, harus selalu bisa memenangkan pertandingan, karena kemarin tahun lalu kita lihat 248 hari Arsenal di atas, tapi hanya butuh 3 kali seri bagi Arsenal, City bisa nyalip. Artinya bahwa City paham betul mereka baru bisa masuk nanti setelah di Januari, mereka bakal ngegas langsung. Karena sebenarnya kalau dari penjelasan panjangnya Aldi ini, gue nangkepnya adalah ya pergantian pemain Arteta tadi malam itu di momentum yang pas, bener atau enggak? Gue nggak nyebut pergantian pemain, tapi lu nangkapnya pergantian pemain. Gua Maksudnya nggak ngerti. pergantian pemain itu kayak maksudnya masuknya adanya ya si siapa namanya tuh yang Martinelli. Yes. Habis itu juga ada si Granit. Kok Granit udah. Jadi pertama itu Si siapa gue lupa. Seperti yang gue kasih Thomas Partey Thomas ya. Partey masuk, Thomas Partey. Tomiyasu masuk. Martinelli masuk. Nah, Kan pertama Martinelli tuh betul half time ganti. Terus main. Thomas Partey masuk menggantikan Jorginho. Terus juga ada Tomiyasu menggantikan Zinchenko, dan satu lagi itu ada Kai Havertz. Kai Havertz Ya. menggantikan Nketiah. Buat gua ya pergantian luar biasa bagus, karena kalau lu perhatiin di proses golnya itu 4 orang yang terlibat, 4-4-nya adalah 4 subs in, super sub semua. Jadi umpan panjang dari Thomas Partey di receive sama Tomiyasu, disundul ke Havertz keeping bola, ada Martinelli yang masuk ke dalam, shoot deflect ke Ake. Buat gua ya kalau selama ini gini, gua pengen jadi supporter, gua pengen jadi fans yang nggak munafik, gua nggak mau jadi fans yang hipokrit. Saat Arteta main jelek, saat dia ngelatih jelek, bilang jelek. Tapi saat Arteta jadi bagus ngelatihnya, lu puji. Dan semalam buat gua Arteta lewat penyelesaian, lewat subsnya bagus, manajemennya bagus, percaturan tekniknya juga bagus. Gua harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Arteta. Oke, kalau dari Mas Aryo sendiri ngelihat ya permainan Arteta semalam ya anak-anak Arsenal ini, apakah memang sebagus itu ya untuk bisa kayak mereka bermain rapi, bermain bisa koordinasi antar pemain juga bagus. Akhirnya juga tadi gue sempat nyambungin ke pergantian pemain, apakah memang sudah serapi itu dan bisa convincing seperti itu? Kalau dia antisipasinya terhadap strategi Pep, ya dia udah bisa. Tapi kan dia butuh 12 pertemuan mereka nggak menang nih. Akhirnya dia bisa. Kan kadang Arsenal berada di atas, ngegas, kecolongan.
Habis bensin. berapa kali lawan Spurs kan seperti itu juga. Tapi kan si Arteta kan belajar kapan gua harus delay, kapan gua harus ini, kapan dia harus nggak maksa pemainnya untuk ngotot tapi untuk laid back sedikit. Itu kan yang kayak gitu-gitu tuh Ya. dibutuhkan dari seorang pelatih, dan Arteta pasti belajar ya. Kemarin 250-an hari akhirnya mereka kecolongan kan karena kebanyakan ngegas tapi akhirnya kehabisan karena mengalami cedera, karena beberapa strategi di mana komposisi starternya keliru, dia harus ganti dengan komposisi lain, akhirnya bikin capek lagi pemainnya karena dia harus tertinggal di starting yang salah. Tapi itu kan pelan-pelan dia bisa benahi, dan itu yang memang kita butuhkan. Dan gue pengen lihat dari Arteta di musim ini tuh dia bisa nggak nih kayak musim kemarin kan, beberapa selalu gue kritik pergantiannya selalu nggak tepat, starternya kurang tepat juga, jadi dia harus mengubah terus di tengah jalan. Tapi itu kan butuh scam atau butuh strategi dan apa sisi psikologis lebih lah untuk bisa ngebalikin lagi ke yang benar. Nah, Semalam gimana? semalam dia udah bisa. Yes. Maksudnya dari sisi yang tadinya Pertanda dia baik ya. agak yang dia tahu gimana untuk ngehadang City, tapi gimana untuk nambahin lagi nih, gue bisa menang apa enggak, ya tadi personel tadi yang ternyata bisa ngubah menjadi kemenangan.